Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Metro Siang pemirsa. Kabar terbaru dari hasil pencarian KRI Nanggala 402 diumumkan langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kapal selam Nanggala 402 terdeteksi berada di bawah kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut dan terbelah menjadi 3 bagian. Lantas upaya apa saja yang akan dilanjutkan? Apakah pencarian akan terus dilakukan? Kita akan lihat pemaparan selengkapnya dari rekan kami Jessica Wulandari. Silakan Jessica. Pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 akan terus dilanjutkan. TNI Angkatan Laut berkomitmen dengan bekerja sama dengan negara sahabat serta tim gabungan untuk mengevakuasi dari jenazah awak kapal KRI Nanggala 402 serta mencari bangkai dari kapal selam KRI Nanggala 402. Namun hingga saat ini bagaimana progresnya? Kita akan membahasnya bersama. Pertama, dari hasil upaya pencarian KRI Nanggala 402, kita mengurutkan dari tanggal 22 April 2021 yang ternyata dilihat ada tumpahan minyak yang terdapat di 40 km utara di Celukan Bawang Buleleng, Bali. Dan ini dilihat dari awak helikopter Panther 4211 Kalbaywayan dan juga KRI RE Marta Dinata 331. Selanjutnya pada tanggal 22 di hari yang sama juga dilihat ada dan ditemukan ada titik kemanetan ini berada di kedalaman 50 hingga 100 meter. Hal ini juga sudah diverifikasi langsung oleh KRI Rigel dan juga KRI Kepulauan, maksud kami KRI Pulau Rimau. Selanjutnya, kalau kita melihat sebetulnya di tanggal 23 April 2021, ini sudah ditemukan kepingan dari KRI Nanggala 402. Ini mulai dilihat ada peluru tabung torpedo, kemudian ada pembungkus pipa pendingin, botol berisi gumuk pelumas atau biasanya disebut dengan grease, ada periskop kapal selam, dan perlengkapan sholat awak kapal. Dan pemirsa, kalau kita melihat progresnya pada tanggal 25 April 2021 kemarin, ini Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto langsung menyampaikan kalau ada bukti otentik lainnya, yaitu berupa vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, dan juga baju keselamatan awak kapal MK11. Dan pemirsa, berikut pernyataan dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto terkait bukti otentik yang menyampaikan kalau KRI Nanggala 402 beserta awaknya sudah gugur. Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Oleh karena itu, dengan kesedihan yang mendalam, selaku Panglima TNI, saya nyatakan bahwa 53 personil yang on board KRI Nanggala 402 telah gugur. Selama pencarian operasi dari KRI Nanggala 402, kita dikenalkan dengan beberapa istilah dalam pencarian, seperti sublook, submiss, subsang, dan juga on eternal patrol. Dan kita akan lihat satu persatu. Ini sublook, ini merupakan status di mana ada pencarian kapal selam dan dilakukan saat kapal berhenti melapor dan juga dinyatakan bermasalah. Dan ini juga harus segera diumumkan setelah ada keraguan keamanan dari kapal selam. Kalau kita melihat ini KRI Nanggala dinyatakan statusnya sublook ini pada pukul 5 waktu setempat
dan dilanjutkan dengan statusnya submiss yang dinyatakan pada pukul 6 waktu setempat. Dan kenapa dinyatakan submiss? Ini dikarenakan status kapal selam dinaikkan menjadi kapal selam hilang dan digunakan saat sapluk ini sudah gagal untuk memastikan keamanan dari kapal. Ini juga mengaktifkan peringatan Ice Merlo sehingga kita mendapatkan bantuan dari negara sahabat. Dan pada status submiss ini juga dilakukan operasi penyelamatan. Selanjutnya pemirsa, setelah dari status submiss dalam waktu 72 jam pencarian, KRI Nanggala 402 dinyatakan sabsang dan ini artinya adalah kapal dinyatakan tenggelam. Namun ini didasari pada sejumlah bukti otentik. Dan saat dinyatakan sabsang ini juga dibarengi dengan pernyataan on eternal patrol atau ini artinya adalah patroli abadi ketika kapal tidak kembali lagi. Dan bukti otentik tersebut dan juga ada pernyataan dari on eternal patrol ini tidak sampai sini saja operasi pencariannya, namun TNI Angkatan Laut juga masih berkomitmen ini untuk mencari bagaimana bangkai dari kapal selam KRI Nanggala 402 dan juga berkomitmen untuk mengevakuasi jenazah dari awak kapal KRI Nanggala 402. Dan berikut pernyataan dari Kasal TNI Yudo Margono. Kita akan berusaha untuk bisa mengangkat kapal ini walaupun dengan kedalaman yang 838 tadi, dan tentunya di dalam organisasi Merlo juga ada rekan-rekan kita dari luar yang menawarkan ini. Namun demikian, karena ini perlu keputusan pemerintah tentunya, saya akan mengajukan ke Panglima TNI yang nanti secara berjenjang ke atas, dan tentunya nanti kalaupun sudah ada keputusan pasti kita akan angkat kapal itu. Dan kami berkomitmen dan minta tadi juga warga Hiu Kencana meminta untuk kapal ini bisa diangkat. Tentunya ini langkah berikutnya yang akan kita ajukan ke atas. Tersebut kita mendapatkan bantuan untuk mencari kapal KRI Nanggala 402. Yang pertama dari MV Swift Rescue, ini berasal dari Singapura. Adapun dilengkapi dengan Desar 6 dan mampu beroperasi selama 4 minggu berturut-turut. Kecepatan maksimalnya yaitu 12,5 knot dan juga jarak jangkauan 5.600 km. Dan pemirsa yang perlu diketahui, ini Desar 6 ini merupakan satu-satunya yang dimiliki dari seluruhnya ini hanya yang dimiliki oleh Singapura. Ini merupakan kapal selam yang dapat menjangkau di bawah laut ini 500 meter dan hanya dimiliki oleh Singapura. Kemudian yang kedua ada MV Megabakti, ini berasal dari Malaysia. Ia ROV-nya hingga 400 meter dan mampu menyingkirkan penghalang lubang penyelamatan diri. Ini juga memiliki DDC dan juga jaringan GPS-nya terapung dengan jangkauannya 1000 meter. Selanjutnya pemirsa ada Mas Ballarat dan juga Sirius, ini berasal dari Australia. Ini mampu menangkap sonar dan juga dilengkapi dengan helikopter MH-60R di atas kapalnya. Tak sampai situ saja, bantuan pencarian kapal KRI Nanggala 402 kita juga dibantu oleh India, yaitu dengan mengirimkan SCI Sabarmati. Ini merupakan kapal selam untuk menyelamatkan kapal selam dan dilengkapi dengan ROV serta memiliki side scan sonar. Ini juga memiliki ruang dekompresi penyelam dan juga fasilitas medis hiperbarik. Dan selanjutnya pemirsa, kita juga mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dengan pesawat P-8 Poseidon yang memiliki keunggulan mampu terbang dengan ketinggian 200 hingga 41.000 kaki dengan kecepatannya 490 knot. Kita juga melihat ada keunggulan lainnya, yaitu dalam waktu 6 jam beroperasi ini bisa menjangkau 1.100 km dan dalam waktu 4 jam ini wilayah yang dapat dijangkau 2.000 km.
Selanjutnya pemirsa, yang menarik lainnya ini adalah dilengkapi dengan AGM-88 Harpoon anti-ship missile, kemudian ada juga high altitude anti-submarine warfare weapon capability, dan juga sensor hidrokarbon. Yang paling canggih dimiliki oleh Poseidon ini adalah sensor hidrokarbon, karena ini dapat melihat dan juga menyensor uap dari kapal selam. Dan setelah dinyatakan on eternal patrol, KRI Nanggala 402 pun trending topik di Twitter, dan kalau kita melihat ini ada pray for KRI Nanggala 402, warganet membicarakan hingga 30.400 tweet. Ini isinya mendoakan dari awak kapal dan juga keluarga. Dan pemirsa, kita juga melihat yang menarik lainnya adalah Wira Ananta Rudira. Sebetulnya apa arti dari Wira Ananta Rudira? Wira Ananta Rudira ini merupakan moto satuan kapal selam yang artinya adalah tabah sampai akhir. Dan ini dicetuskan oleh almarhum dari Laksamana TNI Purnawirawan RP Purnomo pada tahun 1961 dan masih digunakan hingga saat ini. Mengapa dikatakan tabah sampai akhir? Karena menurutnya harus ada keulutan, kesabaran, dan juga keteguhan, sehingga inilah yang diperlukan, dan inilah tabahlah yang mewakili kata-kata tersebut. Dan tabah ini juga diperlukan dari awal penugasan hingga akhir penugasan. Kemudian selanjutnya semboyan dari KRI Nanggala 402 adalah Naga Bahswara Jalayuda Pamungkas. Dan pemirsa, hingga saat ini kita akan terus memantau bagaimana hasil pencarian dari KRI Nanggala 402, dan kita juga berduka cita serta mendoakan keluarga dan juga awak kapal dari KRI Nanggala 402.